Oke, kita mulai dengan share screen dulu. PowerPoint, tapi ini PowerPoint-nya saya nyalakan dahulu. Sudah, baru saya share screen. Oke. Kita membicarakan soal intrusion detection system ya, IDS. Nah, kalau minggu lalu kita membahas soal oh maaf nih kok hilang ya. Minggu lalu kita membahas soal firewall, maka hari ini kita membahas soal intrusion detection system. Nah, intrusion detection system itu adalah sebuah alat atau sistem untuk mendeteksi adanya penyusupan atau intrusion ya, yang dilakukan oleh penyusup atau intruder. Nah, ini definisi yang kurang bagus sebetulnya ya. Kalau kata ada intrusion detection, ada katanya dalam definisinya itu rekursif gitu, itu nggak bagus ya. Dia ini mirip seperti alarm kalau kita lihat ya, atau CCTV. Jadi kalau kejadiannya sudah terjadi. Kalau firewall itu memproteksi supaya kejadiannya atau serangan atau penyusupan tidak terjadi. Kalau CCTV atau IDS itu mendeteksi kejadiannya sedang berlangsung atau sudah terjadi. Gitu. Jadi dua-dua ini saling bekerja sama atau komplement, gitu ya. Yang satu menjaga, yang satu kameranya, gitu ya. Berarti kalau udah ada intrusion ya berarti udah masuk, firewall-nya gagal kira-kira gitu. Nah, oleh sebab itu perlu kita definisikan dulu apa yang sih yang disebut intrusion ya. Karena nanti definisinya ini harus jelas ya. Jadi intrusion itu didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang bersifat anomali, incorrect, inappropriate ya, yang terjadi di jaringan atau di host. Jadi kita harus lihat dulu apa yang kita sebut anomali itu apa ya, incorrect atau yang tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan, inappropriate itu apa saja ya. Jadi kita definisikan dahulu gitu ya. Nah, intrusion ini juga dapat terjadi di network, di jaringan, atau di dalam server itu di dalam host ya. Kalau kita bisa mendefinisikan intrusion tersebut, apa yang kita definisikan sebagai intrusion, kemudian ini kita masukkan menjadi rules di dalam IDS. Sama seperti firewall ya, yang mana firewall juga ada rules, di dalam IDS juga ada rules. Misalnya rules-nya kita bisa definisikan kalau ada port scanning, maka nyalakan alarm atau kirim SMS atau kirim WhatsApp atau Telegram. Ya, jadi bisa dilakukan seperti itu ya. Bisa rules-nya ada mendeteksi port scanning. Atau rules lain misalnya ada satu rule lagi kalau ada yang mengunduh berkas pada jam yang tidak diperkenankan. Misalnya ada yang melakukan download pada jam 2 malam misalnya. Ini kan kantor, misalnya kantor kan tutup jam 2 malam. Kalau ada yang mengunduh berkas di luar jam kerja, maka ini dianggap sebagai intrusion. Atau ada yang mengakses situs-situs terlarang, misalnya kita punya daftar situs terlarang ya. Misalnya kita tahu ada daftar attacker atau daftar yang sedang rame, misalnya ada satu tempat yang melakukan ransomware misalnya. Nah, ada yang mengakses itu, berarti kemungkinan itu adalah server yang sudah terkena ransomware ya, dia berusaha mengakses command and control-nya. Nah, berarti itu juga kita anggap sebagai sebuah intrusion. Bisa seperti itu ya. Nah, tadi sudah disebutkan IDS itu bisa dua jenis. Yang satu network based, yang satu lagi host based. Kalau yang network based berarti IDS-nya ini memantau anomali di jaringan. Jadi di jaringan dia memantau misalnya di jaringan ada orang-orang atau ada server yang melakukan port scanning, misalnya port scanning ke beberapa mesin. Nah, maka maaf ini kok hilang dia. Ini sering gitu ya kalau saya sorry. Ya. Jadi misalnya ada satu mesin yang melakukan port scanning ke satu blok IP kita ya misalnya. Jadi ini biasanya indikasi dari serangan ya. Dia melakukan ininya sweeping terhadap satu jaringan. Nah, biasanya kalau kayak gitu terlihat di jaringan ya. Di dalam satu hostnya sendiri mungkin dia melihat bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan port scanning ya. Mungkin dia lihat ini ada orang yang melakukan port scanning gitu ya. Kalau kita semuanya hanya dalam satu host, kita nggak akan kelihatan gitu.
Nah, kalau yang host base, nah ini juga bisa memantau anomali di servernya sendiri. Kalau tadi yang satu itu di jaringan, kalau ini maaf, aduh, kepencet maaf. Mouse-nya salah enggak. Kalau dua layar ini susah. Nah, misalnya kalau di dalam host tuh gini, ada satu proses yang jalan. Misalnya ada proses apa? Web server, padahal di komputer kita bukan web server ya, atau mail server jalan. Atau ada berkas-berkas yang ownership-nya jadi berubah. Yang tadinya dia hanya readable, kenapa jadi read and write gitu ya. Nah, ini dalam host sendiri itu bisa dipantau. Jadi IDS bisa kita pasang di dalam host, di dalam satu komputer, ya, dalam satu server, tapi bisa juga kita pasang di sebuah jaringan. Ya, jadi ada gitu. Jadi ini kombinasi biasanya. Kalau yang network base, contohnya adalah nanti kita lihat ya, ada yang namanya Snort, ya itu yang salah satu yang paling populer, open source yang paling populer. Kemudian Suricata, TCP, Block dan seterusnya. Terus kalau yang host base ada yang namanya Portsentry. Ada satu lagi saya lupa ya. Ada satu yang lucu tuh di dalam Windows itu. Kalau udah lama ya, tapi itu kayaknya udah nggak diupdate lagi. Jadi kalau ada yang orang melakukan port scanning kepada Windows kita, nanti dia akan keluar alarm, ya ada sirenenya gitu. Jadi dia host base. Oke, mari kita definisikan apa yang disebut anomali. Tadi sudah disebut sedikit. Nah, sekarang anomali itu bisa kita definisikan misalnya ya, akses dari atau ke host yang terlarang. Misalnya kita punya satu server database katakanlah yang dia harusnya letaknya di back end. Nah, di dalam database itu dia hanya boleh diakses oleh server aplikasi gitu ya. Jadi server aplikasi bukan server yang lain itu. Nah, tapi ternyata ada lagi yang mengakses dari server lain. Nah, jadi kita bisa di dalam IDS kita sebutkan bahwa host ini hanya boleh diakses dari si mesin ini. Kalau ada yang akses dari mesin lain, host ini berarti ini ada intrusion gitu. Itu satu. Yang kedua, bisa juga si IDS ini melihat paket-paket yang seliweran di jaringan tadi ya. Kalau paket-paket ini memiliki konten terlarang, katakanlah ada payload-payload dari virus yang kita sudah tahu, maka kita bisa bilang bahwa ini kok ada paket-paket di dalam LAN kita yang memiliki konten virus. Berarti sudah ada virus atau malware dalam jaringan kita. Ya. Atau kita bisa lihat juga misalnya akses web server kita ya, web server kita ada orang yang melakukan misalnya itu ya get titik-titik slash titik-titik ini kan berarti kita naik ke atas ya kalau secara directory ya. Ini istilahnya kita ini namanya directory traversal, naik ke atas atau kemudian menjalankan cmd.exe di dalam web server kita ya. Berarti ini orang-orang ini ingin mengeksekusi dari remote, menjalankan cmd.exe ini biasanya attack-attack terhadap injection gitu ya. Jadi kita bisa lihat traffic ini ya atau aktivitas ini kita dapat definisikan sebagai rules tentunya. Ya. Nah, ini harus kita definisikan. Kalau nggak kita definisikan gini ya si IDS-nya itu kan nggak tahu ya apa yang harus dimonitor. Kemudian dia harus tahu apa yang disebut anomali dan kemudian dia mereaksi terhadap anomali ini. Misalnya apa tadi kalau ada yang melakukan directory traversal, dia ngirim ke adminnya web gitu ya, bahwa ini ada orang yang coba-coba. Gitu ya. Dan ini harus diperbaharui secara berkala. Jadi ini kayak antivirus juga ya. Dat-nya itu harus diupdate secara berkala. IDS juga demikian. Tapi tentu saja sesuai dengan kebijakan kita karena kebijakan tempat lain belum tentu sama ya. Yang kita disebut anomali tempat lain belum tentu sama. Kayak tadi misalnya ada sebuah bank yang tentu saja kalau kerjanya jam kerja. Tapi ada bagian lain di data centernya itu mungkin ada orang yang melakukan develop, bukan data center ya, di bagian lain yang melakukan development, mungkin kerjanya sampai malam ya. Jadi tidak serta-merta rules yang ada di tempat lain itu applicable di tempat kita. Gitu ya. Oke ya. Nah, sehingga kalau kita lihat IDS itu bisa kita bagi macam-macam. Yang baru saya cerita tadi itu yang kita sebut signature based. Jadi ini dia berdasarkan signature-nya dari yang kita sebut anomali tadi, kemudian signature tersebut kita tanamkan dalam rule IDS. Ada lagi yang kita sebut anomali. Jadi dia tidak seperti itu, tapi kita malah memberikan IDS, kita tunjukkan bahwa
ini yang anomal, ini yang normal ya. Kita bilang baseline-nya adalah normal seperti ini, trafiknya seperti itu. Kalau ada yang di luar normal, maka kita ini sebut anomali ya. Jadi ada yang seperti itu juga. Nah, yang signature base tadi tentu saja dia melakukannya secara pattern matching ya. Dia kan tadi ada signature-nya, ada datanya tuh. Nah, kemudian data itu kita lakukan matching dengan kejadian ya. Misalnya kita tangkap data dari network ya, dari jaringan, kita melakukan pattern matching, kemudian dari situ baru kita lihat, oh iya ini seperti apa gitu. Gitu ya. Ada lagi yang kita kalau yang tadi yang anomali itu berdasarkan statistik ya. Jadi dia melihat kebiasaan kita adalah trafiknya seperti ini. Berarti dia statistik ya. Di luar dari itu maka kita anggap ini sebagai anomali. Nah, ada juga yang merupakan gabungan dari keduanya itu. Ada patternnya, ada statistiknya. Jadi kita sebut namanya heuristic base ya, yang seperti itu. Nah, si IDS ini bisa juga dia bentuknya satu yang tersentralisasi. Ya, satu IDS tersentralisasi. Nah, biasanya IDS itu ada komponen IDS-nya, terus ada komponen sensornya. Sensornya inilah yang mendeteksi pattern-pattern tadi. Terus kemudian data yang terdeteksi tadi itu dikirim ke sentralnya, biasanya gitu. Sehingga dalam satu IDS dia bisa memonitor banyak host atau banyak segmen jaringan gitu ya. Itu centralized, jadi semuanya nanti lari ke centralized. Tapi ada juga sistem yang distributed. Nah, ini biasanya kalau sistemnya itu dikelola oleh banyak pihak. Misalnya kalau di kampus kan kita LAN-nya itu ada macam-macam ya. Ada LAN yang dikelola oleh sentral ITB-nya. Ada juga yang dikelola oleh lab ya atau masing-masing fakultas ya. Masing-masing fakultas ada pengelola atau masing-masing gedung dipasang itu ya. Soalnya kenapa? Karena nanti kalau sensornya kita sebar banyak kemudian centralized itu akan menghabiskan bandwidth ya, dapat menghasilkan bandwidth. Sehingga kita taruhnya distributed, ada berapa IDS gitu. Nanti IDS ini yang central IDS itu nanti sensor-sensornya akan berkomunikasi dengan IDS terdekat katakanlah ya. Nanti IDS ini saling berhubungan ya. Itu yang disebut distributed. Ada lagi yang hybrid ya. Nah, distributed ini juga ada yang kooperatif, saling berbagi, tetapi ada juga yang distributed, ya memang dia distributed, tapi dia nggak saling berhubungan. Ya, bisa juga begitu. Sehingga IDS ini bisa bentuknya segala macam, ya ini bisa kombinasinya banyak. Terakhir ini IDS banyak digunakan untuk memantau jaringan yang sifatnya ini ya, attack secara DOS attack ya. DOS attack itu sering susah ditangani, atau sering susah dideteksi, maka kita pasang sensor di bagian tempat itu ya untuk mengirimkan datanya itu ke IDS. Itu yang sekarang sering tuh mendeteksi DOS attack, penelitian masih banyak ke sana. Nah, yang kedua sedang hot juga itu adalah IDS untuk mendeteksi malware ya, untuk mendeteksi malware. Karena serangan malware sekarang ini akhir-akhir ini nih sangat banyak sekali ya, sehingga ini IDS ini digunakan untuk itu. Nah, IDS sendiri ada banyak. IDS itu tentu saja produk-produknya ada macam-macam ya. Nah, yang sempat ngetop atau masih sekarang sebenarnya Snort ya. Snort ini IDS yang kita sebut open source ya. Dia IDS-nya itu dia bisa host base, bisa network base juga. Nanti kita lihat contohnya gitu ya, si Snort ini. Bahkan Snort sampai menjadi salah satu IDS yang terpopuler pada masanya, mengalahkan komersial produk ya. Jadi dia Snort sempat ini ya berjaya sebelum nanti ada komersial produk gitu ya. Nah, si Snort ini kemudian juga memiliki versi komersialnya. Biasanya sering gitu ya. Jadi kita ada satu produk yang open source, kemudian di spin off menjadi versi komersialnya. Nah, ini namanya SourceFire. Ya, SourceFire adalah versi komersial dari Snort. Apa yang bisa membedakan antara si SourceFire dengan Snort? Biasanya tuh update-nya lebih cepat ya. Update rules-nya tadi. Misalnya ada ditemukan sesuatu, misalnya ada malware baru ditemukan di katakanlah di London gitu ya. Langsung diupdate ininya datnya tadi, terus langsung dikirimkan 5 menit kemudian kita sudah mendapat versi dat yang terbaru tadi ya. Jadi IDS kita bisa mendeteksi itu misalnya gitu ya. Jadi ada gitu. Kemudian ada lagi yang Surikata. Surikata ini merupakan ya seolah-olah fork ya
dari Snort ya. Jadi Suricata ini mirip seperti Snort, tetapi dia lebih ke high performance-nya ya si Suricata ini. Dia dibuat multi threading dan seterusnya gitu. Saya sempat ketemu dengan developer atau foundernya si Suricata, lupa di acara apa ya. Kayaknya di cyber security apalah ya, intelligence itu ngobrol-ngobrol dengan itu, kemudian saya diskusi dengan mereka. Mereka sebenarnya tertarik dengan mahasiswa-mahasiswa yang membantu untuk mengembangkan Suricata. Di sisi lain, kalau saya tertarik dengan Suricata itu tertarik dengan datanya ya. Waktu itu banyak mahasiswa saya, ada sekitar saya lupa 3 orang waktu itu yang pada masanya itu ya, yang sedang meneliti IDS, tapi kita kurang data ya, data untuk pengujian. Jadi saya minta ke Suricata, ada nggak data pengujian gitu. Ada lagi yang namanya Tripwire, Swatch, dan lain itu seingat saya itu banyak dipakai di host base ya. Jadi Tripwire itu dipasang di komputer kita, dia mendeteksi misalnya ada perubahan dari berkas. Misalnya kita beli misalnya gini, berkas daftar user atau password ya, kalau di user password file atau host file atau apa ya, kita masukkan di dalam Tripwire ini, sehingga kalau berkas tersebut diubah, nah kemungkinan berkas-berkas itu dicoba diubah oleh attacker yang sudah masuk ke sistem kita, terus biasanya dia ngubah, yang menghilangkan jejak atau membuka backdoor baru. Nah, itu file-file tersebut, perubahan file tersebut dideteksi oleh Tripwire. Jadi biasanya kalau kita install operating system from scratch gitu ya, pasang OS-nya, kemudian kita update ya, service pack atau patches yang kita apply dulu, udah kita punya satu sistem. Nah, kemudian kita pasang Tripwire. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan pada sistem itu, dia akan memberikan info kepada kita, hey, sistem ada yang berubah nih, tolong dilihat, mungkin ada orang sudah berhasil masuk ke sistem kita. Tripwire. Ada lagi OSEC, ada Bro, ini juga sama lagi-lagi IDS yang pendekatannya beda ya dengan Snort. Nah, maka ada juga orang yang menggabungkan dua Snort, dua IDS, misalnya ada satu Sourcefire atau Suricata, satu lagi Bro digabung ya dalam satu environment untuk melihat pendeteksian yang lebih baik. Nah, teori singkatnya dari IDS itu sebetulnya nanti kita bahas contohnya. Silahkan kalau sudah ada pertanyaan tentang ini. Sebelum kita pindah ke contoh. Sambil saya nyiapin contoh, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nah, saya ambilkan dulu. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau gitu saya masuk ke contoh. Mana ini? Share screen-nya. Maaf, ini kok nggak ada. Zoom saya kok nggak ada. Oh ya, ini dia. Nah, baru share screen. Oke. Ya, jadi Snort adalah open source IDS yang sifatnya host based ya, bisa juga network based. Nah, pada dasarnya dia kalau kita bicara tentang IDS Snort, dia bisa kita anggap sebagai paket sniffer. Mirip-mirip seperti TCP/DAM atau Wireshark gitu ya. Nah, dia mendeteksi paket, kemudian dia melakukan inspeksi terhadap paket. Maka seringkali ini disebut namanya Deep Packet Inspection atau DPI ya, DPI atau DPI ya, Deep Packet Inspection. Nah, Snort ini termasuk yang berdasarkan rules ya, dan dia tersedia di berbagai implementasi ya. Nah, yang ini adalah spesifik terhadap Snort ya. Tentu saja ini akan berbeda dengan katakanlah Bro gitu ya. Suricata mirip-mirip seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat rules itu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah option. Sebentar, saya ambil dulu. Ini dia tablet saya. Sebentar ya, supaya saya bisa ikut coret-coret. Mana ini saya anotasi. Oke. Ya, oke. Baik, sekarang kita lihat rules dari Snort ya. Yang pertama kalau kita lihat yang kita sebut header itu adalah bagian atas ini. Jadi header thing.
Rule-nya akan mengatakan alert ya. Ini nanti ada macam-macam. Kalau alert nanti kita definisikan. Misalnya alert itu mengirimkan SMS atau mengirimkan email atau mengirimkan WA atau Telegram lah ya. Terserah nih. Ada yang nggak ngirim alert, cuma log aja. Kemudian kedua di sini adalah protokolnya. Ya, ini protokolnya. Protokolnya apa gitu ya. Ini adalah source IP ya. Ini adalah source port ya, source port ya. Nah, ini arah ya, arah paket ya. Paket. Ini berarti ke kanan dari sini source ke destination, ini destination IP. Ini port ya. Sorry, ini masih destination ya. Ininya port ya. Port. Destination port ya. Jadi ini contoh yang mengatakan bahwa kalau ada paket, ya, jadi kalau ini adalah kalau ada paket yang dari IP-nya berapa, terserah IP-nya berapa, portnya berapa, menuju segmen ini, ya, menuju segmen ini. Kemudian ini adalah portnya. Nah, portnya ini tuh ini ya, kalau dilihat di tabel port-port yang pernah kita lihat ya. Ini 111 tuh RPC ya, RPC ada remote procedure call. Ini header. Yang di bawahnya ini adalah option. Optionnya dalam kurung ini ya, option. Optionnya apa? Kalau kita lihat, oh optionnya itu kalau ada konten, ya paketnya konten, ada paket yang bentuknya kayak gini. Ada paket yang ada 000186A5 ya ini. Nah ini akan dilakukan pattern matching untuk setiap paket yang masuk ya, yang tadi ke jaring itunya. Ini kontennya seperti ini ya. Kalau ada kontennya, jadi dia tidak hanya yang menuju ini aja. Kalau ada paket menuju destination ini dan kontennya berisi ini, maka nah dia kirim message ya. Ada orang yang ingin melakukan mount D access. Mount D ini ingin memount disk kita gitu ya. Atau kalau kita ini remote sharing, dia akan mau minta melakukan sharing ya. Share disk atau directory ya. Directory ya. Jadi ada orang yang ingin mau nge-share cari yang mana yang bisa disk yang bisa dipakai terus dia melakukan mounting atau melakukan nge-share ke tempat si attacker gitu. Gitu. Nah, yang rule header ini wajib, rule option ini tentu saja tidak harus wajib, tapi dia membuat lebih spesifik lagi. Sebagai contoh dalam kasus ini kita akan mencatatkan semua paket yang melakukan alert semua paket yang ada konten ini. Kalau paketnya nggak ada konten ini sama dia tidak dikirimkan alert meskipun dia menuju kepada IP destination ini. Gitu ya. Jadi ini ya bentuknya seperti ini ya rules-nya. Ini satu baris ya sebetulnya, ini harusnya di baris sebelah sini. Oke ya. Nah, kemudian ini kita masukkan dalam sebuah berkas ya. Nanti itu dieksekusi. Nah, contohnya adalah kalau misalnya nih kita ambil sebagai contoh. Contoh, kita ingin menangkap sebuah sesi FTP. Jadi kita pengen tahu ada orang yang melakukan FTP nggak ke tempat kita. Jadi ini contohnya. Nah, ini contohnya adalah action-nya adalah log. Tolong catatkan ya apa-apa yang protokolnya TCP dari mana saja ya, menuju segmen kita ini, dan ini adalah port 21 ini port dari FTP ya, port 21. Nah, ini hanya rule header aja, kita cuma pengen tahu orang-orang yang melakukan akses ke sini. Ya, kemudian nanti kita di dalam snort ini contoh menjalankan snort ya. Kita kasih directory yang namanya coba, kemudian kita jalankan snort ya, direkturnya coba, nanti login ke sana. Nah, konfigurasi filenya ini berkas ini ya, ini nanti kita simpan di dalam file namanya ftp.conf tadi ya. Maka kita cari konfigurasi filenya adalah ftp.conf atau rules-nya adalah dari ini gitu ya. Maka si snort ini akan mencoba upaya-upaya akses ke situ gitu ya. Jadi misalnya ini rules kita pasang ya di snort. Kemudian di mesin lain ya kita coba misalnya nih FTP ke ini kan ya, ini salah satu yang ada di dalam rules tadi ya. Connected to 192.168.1.101. Oke, FTP server ID. Kemudian kita type in ya, namanya siapa? Anonymous. Passwordnya apa? guest@hotmail.com. Terus di FTP-nya kebetulan ini mungkin memperbolehkan ya, mengallow anonymous access. Nah, jadi di sesinya tetap jalan.
Setelah itu kita quit, katakanlah. Nah, ketika kita melakukan ini, maka si Snort akan mencatatkan apa-apa aja yang ada dari sini ya, yang paketnya ke arah sebelah kanan tadi ya. Nah, berarti nanti kita lihat ya, kalau kita stop si Snort itu, ini kan harusnya sesi ini kita cobakan dalam bentuk ini ya, sesi ya, harusnya kita buat satu virtual machine ya di satu server, nanti kita coba ya. Kemudian kita lihat directory coba, maka di directory coba itu akan ada berkas-berkas log tadi ya, berkas-berkas log, karena tadi kita bilang log ya, gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di dalam, misalnya dalam directory itu ada file yang namanya ini, namanya TCP/IP ini ya. Nah, ini penamaannya ini memang dibuat urut gitu sama dia ya. Ini dia mungkin ini PID-nya, proses ID-nya ini port 21 misalnya ya, penamaannya seperti ini. Penamaan sebetulnya bisa kita konfigur juga, tapi by default seperti itu. Nah, kita bisa mengamati isi berkas itu ya. Berkas itu kita amati isinya adalah tadi ya. Karena paketnya ke sebelah kanan ya. Nanti berarti adalah paket-paket ke sebelah kanan. Tadi kan kita ada rumusnya ke kanan gitu ya. Yang dicatat-catat adalah paket yang ini, yang sebelah kanan ya. Karena trafficnya kanan, paket yang ini tuh justru dari server ke sini ya. Jadi ini nanti nggak akan kita log. Kita bisa juga melakukan log yang sama ya, kalau mau ini nantinya kalau kita mau catat itu kita simpan di dalam log file dua-duanya, itu berarti nanti ini panahnya kita ganti gini. Bukan gini ya, tapi gini. Ya. Jadi kanan kiri ya, sorry. Jadi panahnya tuh nanti adalah ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi nanti artinya kedua arah ya. Kita catatkan jika ada yang seperti ini, gitu ya. Jadi dia si Snort ini akan memonitor LAN kita, kemudian kita lihat sesi-sesi seperti ini dan akan dicatatkan di log. Ada lagi, nah ini contoh misalnya telnet ya, sama ya, buat telnet.conf. Kalau FTP adalah port 21, telnet adalah port 23. Telnet sudah jarang dipakai karena dia digantikan dengan SSH ya, SSH. Kenapa? Karena telnet ini dia plain text ya, semua sesinya adalah plain text, kalau SSH encrypted ya. Jadi telnet sudah jarang dipakai kecuali pada sistem-sistem lama. Nah, ini kita buatkan script misalnya ya. Kita buat misalnya variabel home_net adalah ini ya. Sehingga nanti di dalam script kita ini bisa kita gantikan ya. Daripada kita ngetik-ngetik itu, nanti kita gantikan di sini, script kita tetap jalan. Ya. Nah, sekarang kita yang lakukan adalah log ya, TCP dari mana saja ke network kita, port 23, ini telnet ya. Nah ini ininya headernya. Kemudian di bawahnya ini optionnya kita katakan session printable. Nah, option ini ada banyak ya. Tentu saja nanti kita bisa lihat di dalam dokumentasinya si Snort ya. Maksudnya apa printable? Ini hanya ASCII karakter aja gitu ya. Ya jadi yang session printable ini dalam satu section ya, maka dia akan mencatatkan. Jadi dia akan lihat telnetnya apa aja, user ID-nya siapa, password-nya siapa, dan apa yang dia ketikkan di dalam server kita bisa kecatat. Nah ini untuk mendeteksi misalnya kita punya server yang rentan ya, rentan kita lihat ada attacker nggak masuk. Nah kalau ini si IDS ini akan mencatat attacker yang masuk dan dia melakukan apa saja di server kita. Bisa juga kita create some kind of honeypot gitu ya. Jadi kita create satu mesin yang pura-puranya ada telnet gitu ya. Nah kita pantau dengan cara seperti ini. Nanti kalau ada orang masuk ke mesin kita, mesin pancingan kita, si honeypot-nya itu ya, berarti nanti kita bisa mencatatkan, oh IP sekian itu mencoba attack kita ya, karena dia masuk ke server ini bait kita ya, server ini ya, pancingan kita. Udah masuk ke situ berarti ini dia memang attacker ya, karena itu memang sengaja dipancing ya. Nah, si IDS ini bisa mencatatkan itu. Kemudian si Snort ini kita jalankan sama seperti tadi lagi ya. Dan tentu saja nanti ada berkas filenya. Nah, jadi kita membuat sesi ya, attack-nya ini attack-nya misalnya telnet sekian gitu ya. Udah. Terus nanti ada usernya, terus misalnya si usernya tadi melakukan LS atau dia install apa, dia melakukan password cracking atau apa itu ya, kita catatkan semua. Jadi kalau ini tadi semua sesi dicatat ya. Sesi ini dicatat ya.
Karena tadi apa? Karena tadi ya semua paket yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini paket-paket yang ke arah kanan yang dituliskan oleh user, ini adalah paket-paket ke arah kiri yang balasannya dari si server ya. Jadi kedua paket ini akan dicatatkan. Tentu saja lognya jadi besar, tapi kita bisa lihat apa sih yang dilakukan oleh si user yang bersangkutan. Ya. Sama, jadi nanti kalau kita lihat kita berhentikan tadi, kalau tadi ada FTP-nya itu nanti ada file yang namanya session gini gitu misalnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat isi berkas. Ini text file ya. Kita lihat isi berkasnya adalah tadi sesi tadi. Gitu ya. Dua contoh tadi itu adalah rules yang tentu saja rules-nya sangat sederhana ya, tapi kita bisa membuat rules yang lebih kompleks ya. Biasanya si Snort itu dia begitu kita download ya, dia tersedia rules bawaannya gitu ya. Snort ship with default rules ya. Jadi dia memiliki rules default-nya. Misalnya di situ ada yang digunakan untuk mendeteksi virus ya. Atau mendeteksi daerah area yang file terlarang di server. Tentu saja ini sangat bergantung kepada OS-nya apa ya. Kalau Windows sama Windows kan beda ya file-file daerah terlarangnya. Atau paket yang memiliki isi aneh. Ingat, kadang-kadang kita melakukan port scanning itu ya, kita kirim paket yang ya kan harusnya sync ya, terus dijawab lagi sync act gitu ya. Tapi kadang-kadang kita paket tiba-tiba kita belum apa-apa, kita ngirim paket finish gitu ya, nggak ada null gitu ya, atau apa gitu ya. Maka si paket yang isinya aneh ini tadi bisa dicatat oleh si Snort juga. Jadi dia bilang ini ada orang yang kayaknya nmap nih ya, yang melakukan nmap ke sistem kita. Gitu ya. Oh ya sorry, ini tadi yang ini kedua ini ya, bisa aneh atau flag-nya juga aneh ya. Kalau ini isinya payload-nya, kalau ini itunya tadi ya flag-flags-nya. Atau juga port scanning, jadi dia bisa mendeteksi misalnya tadi port 1 dicoba-coba, port 2 dicoba, port 3 dicoba, port 4 dicoba. Ini berarti kayaknya orang ini ingin melakukan port scanning. Ya, bisa dibuat rules yang lebih kompleks. Misalnya ada rules ya, ini agak. Oh oke. Berkas dari outputnya itu bisa seperti ini ya. Ini contoh outputnya kalau kita lihat tadi ya. Misalnya log dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Ini berkasnya bentuknya text file seperti ini. Ya. Kalau kita buka, ada signal total events-nya ada 161 event yang dicatat. Kemudian signature-nya ada 6 gitu ya. Yang ini signature-nya jadi attack itu hanya 6 jenis tadi. IP-nya yang recorded ada 12 dan ini semuanya cuma 12 gitu ya. 12 IP yang source-nya, destination-nya malah 44. Tidak ada kemungkinan dari satu IP ada yang mencoba-coba ke beberapa mesin. Contoh misalnya isinya itu ada number of text, yang paling banyak adalah ini ya. Dari IP sekian ke IP sekian. Kalau ini miscellaneous ICMP redirect host. Nah, ini ada macam-macam. Ini ada kemungkinan ada memang attack, tapi ada kemungkinan juga ada mesin yang hilang atau apa ya. Jadi atau kita membuat rules yang melakukan redirect dari ping ya. Kalau ada ping di redirect kemana gitu ya. Karena kalau dilihat nih IP-nya dari satu segmen kita sendiri ya. Biasanya ini seperti itu. Nah, terus rules ini kita maksudkan atas azas apa atau dasar apa. Nah, di sebelah kanan ini ada itu dia berdasarkan CVE tahun 1999 nomor sekian gitu ya. Jadi kita bisa lihat kenapa sih ini ada muncul ini, kita bisa lihat si ini ya, kita bisa lihat di internet cari ini ya IDS 135 CVE ini kita lihat. Apa sih isinya? Oh, begitu ya. Oh, ini berarti bukan. Nah, kalau bukan berarti nanti rules ini kita remove dari ininya Snort ya, sehingga nanti berikutnya lagi tidak tercatat. Ini kalau kita lihat di sini kan catatan ini banyak ya, 61 ya number of attacks, padahal ini bukan attacks. Oh, ini false positive. Jadi si IDS ini harus kita konfigur. Kalau enggak dia akan lebih banyak false positif seperti ini ya. Hal-hal yang sebetulnya bukan attack. Ya, kemudian ini ada lagi yang ini ICMP destination najib. Ini kayaknya satu mesin yang enggak ada. Jadi ini coba ngeping ya. Ini kelihatannya mau dari sini ke sini ngeping tapi ini enggak ada atau sebaliknya ya. Terus ada lagi ya macam-macam ya. Ini ada contoh-contoh attack yang dia akan mencoba SSP HTTP decode ya dan seterusnya. Kita lihat aja nanti ya. Nah, tentu saja tadi ya setiap file itu isinya kayak gini ya tadi kan kita jalankan. Ini bisa
banyak ya. Kalau bayangkan kalau Anda misalnya masuk ke kantor pagi-pagi ngecek ini ada 100 file kayak gini gitu ya. 100 file seperti ini. Wah, Anda harus lihat satu-satu. Maka ini sangat menyebalkan, maka biasanya si Snort ini kemudian datanya di-ship ke tempat lain yang melakukan analisis dari si lognya si Snort ini. Ya. Maka ada orang-orang mengembangkan tools, misalnya dulu nih ada yang namanya ACID ya. Jadi dia mempunyai database alert, kemudian dia menggunakan web base gitu ya untuk melihat tadi. Jadi tadi yang sifatnya teks dimasukkan dalam database. Ini sama juga ya the mark juga. Kalau OSIM ini yang lebih menarik lagi karena dia mengintegrasikan lognya tadi tidak hanya dari Snort tapi log dari Nmap dari segala macam itu dimasukkan ke OSIM. Nah OSIM-nya ini nanti yang bisa melakukan visualisasi ini ya tadi datanya. Gitu ya. Nah sekarang ada lagi yang baru-baru lagi si log-lognya itu bisa masukkan ke centralized ya. Sekarang kita sebutnya namanya centralized log server ya. Ya, ada juga yang ini kalau ini kita sebut namanya SIEM ya. Jadi ini security incident and event management ya. Event manajemen. Jadi si ini tools ini sekarang bukan hanya lognya aja, tapi kalau SIEM itu ya ingin membuatnya menjadi general terms ya untuk ini. Tapi kalau kita bilang untuk yang ini centralized log server cukup. Oh ya, yang sekarang lagi terkenal apa? Wazoo kali ya, yang open source ya, gitu ya. Nah jadi nanti di sana baru kita analisis. Contoh nih, contoh ada ACID ya, ACID ini ada contohnya waktu itu. Ini udah lama dan mungkin ini udah nggak up to date lagi ya. Si ACID ini menyimpan tadi ya laporan-laporannya sama dia disimpan di MySQL dalam database. Ya, kemudian dia bisa melihat log-lognya apa aja tadi ya. Kemudian bisa di search ya dan kemudian bisa kita lihat ke fokus-fokus file tertentu. Jadi contohnya ini bentuk teks dari si ACID ya, ini screen capture-nya aja. Kalau tadi bentuknya file, nah kalau ini sudah bentuk screen yang seperti ini gitu ya. Misalnya dia nanti dibilang ini ada 24 alerts ya. Mulai dari kapan sampai berapa gitu ya. Terus database-nya ditaruh di apa, time window pencatatannya dari kapan sampai ke berapa. Terus sensornya ada berapa. Ini kebetulan satu sensor ya. Jadi si Snort itu bisa kita pasangkan sensornya banyak, server Snort-nya satu bisa ya. Jadi dia bisa misalnya di sini sensornya ada 5 sensor. Nah tadi ini juga sama ya, unique alerts-nya ada berapa? Kalau ini 133 ya. Nah ini kalau lihat tuh number alerts-nya banyak ya. Tadi cuma 160, ini ada 600.000 ya. 600.000 alerts. Bayangkan ya. Ini kalau kita lihat dari tanggalnya aja juga sebetulnya nggak lama banget ya. Cuma alertnya banyak ya. Kemudian kita lihat source IP-nya itu ada 9.000 ya. Destination-nya ini sekian. Nah, terus IP links-nya bisa banyak ya. Nah, terus kita bisa lihat yang banyaknya itu antara TCP dengan UDP itu seperti apa gitu ya. Terus kita nanti bisa lihat apa traffic-nya seberapa besar. Ternyata banyakkan ICMP, ini berarti ICMP ini terkait biasanya dengan ping ya. Jadi ada orang-orang yang ingin nge-ping. Kita bisa langsung drill down lagi ya. Misalnya kita bisa drill down lagi. Oh, berarti di dalam ini ada signature-nya, di belah sini signature-nya. Terus dia masuk klasifikasinya apa ya. Klasifikasinya apa, totalnya berapa paket, sensornya mana gitu ya. Source address-nya apa, destination address-nya berapa. Jadi kita bisa lihat misalnya kalau kita lihat ini ya, ini signature-nya ini berdasarkan si arah NIDS Network Intrusion Detection System ya dari situ. Kemudian ini masuknya miscellaneous large ICMP packet. Nah, karena ICMP itu biasanya kalau kita ngeping ya, ping itu nggak ada payloadnya. Tapi kalau kita melakukan attack, payloadnya bisa kita kasih ini data yang besar, nggak berguna juga sih. Tapi itu ingin membebani jaringan aja ya. Jadi itu bisa kita sebut namanya ping flood ya untuk melakukan itu ya. Jadi ini seperti itu, terus kemudian ini totalnya berapa ya. Terus ini adalah sensornya, sensor yang keberapa. Terus ada macam-macam ya. Source address, destination address dan seterusnya. Ya. Dan ini termasuk macam-macam ya. Ini mulai dari yang tadi ya, di rules kita ada yang ICMP,
ICMP, ada yang ini DDoS Mstream client. Ini kemungkinan ada yang ingin ada satu yang sudah masuk terus kemudian atau bukan sudah masuk mencoba melakukan DOS attack gitu ya. Kita juga bisa melakukan filtering terhadap domain tertentu, misalnya kita ingin membatasi sistem kita terhadap orang-orang, oh ini ada yang mengakses pornografi, kita bisa taruh juga di IDS-nya itu. Jadi ini tidak difilter dalam artian firewall ya, tapi dicatatkan kegiatan-kegiatannya. Jadi bisa kita lihat nih, misalnya kita sistemnya terbuka, tapi kita ingin mencatat orang yang melakukan akses-akses yang sebetulnya melanggar policy ya. Kemudian kita catatkan di sini. Bisa seperti itu ya. Nah, ini bisa kita drill down lagi sampai drill down misalnya individual tadi ya, yang DOS attack kita drill down lagi. Oh, ternyata ada yang ini ya, ada paketnya, ada ini, ada 2 nih paket ya. Mungkin ada paket lagi yang lain-lainnya gitu ya. Dari ini menurut CVE itu apa gitu ya. Ini signature-nya apa, bisa kita klik, nanti dia bisa bilang bisa lari ke web ya, di DOS Mstream itu apa sih, Mstream itu apa, dia attack-nya seperti apa gitu ya. Ini bisa kita lihat dia dari IP ini ke sana, apakah mesin ini sudah apa ya, sudah kena atau apa, kita bisa lihat bergantung kepada jenis ini catatannya apa. Gitu ya. Jadi kita nggak ngeliatin text file lagi, tapi kita tinggal ngeliatin web base ini ya. Jadi kalau pagi-pagi kita kerja, cerek kita lihat, oh ya ini apa, oh false positif, ini perlu diperhatikan. Nanti kita bisa lihat di sini ada action-nya, bisa kita lakukan apa ya. Kita delete, oh ini nggak ada hubungannya, ini false positif. Misalnya ini ada jenisnya di sini adalah attack terhadap sistem Windows IIS server misalnya. Padahal kita semuanya sistemnya Linux, kan nggak ada ya di kita, berarti oh itu false positif, kita delete aja. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, IDS tentu saja punya banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah ya karena ada serangan baru, berarti signature-nya ini harus baru juga dan harus selalu diupdate. Nah, itu yang repotnya adalah berarti kita harus melakukan update signature. Kayak antivirus saja. Misalnya, oh ini lagi ada serangan malware Conti, oke, kita tambahkan signature. Ada security hole baru Log4j, tambahkan. Ada serangan baru swing for shell gitu ya, tambahkan lagi gitu. Ya kalau kita nggak update ini berarti ya ada attack baru kita nggak tahu. Maka inilah yang biasanya signature ini adalah langganan itu ya, langganan. Yang kedua, kalau kita lihat ini yang NIDS ya, Network Intrusion Detection System ya, dia berhasil pada network. Berarti dia mengamati network ya. Nah, repotnya adalah kalau networknya semakin cepat, kalau gigabit, maka ini akan menjadi sulit untuk menganalisis setiap paket ya. Karena makin cepat ya, jadi kita harus lihat paket-paketnya. Misalnya tadi, payload-nya ada, misalnya paketnya ada 0 tadi ya, yang RPC tadi saya nggak ingat berapa, 0, 0, 01, berapa gitu kan ya. Jadi setiap paket yang masuk tuh kita lihat dulu. Yang port segitu ada ini nggak ya. Nah ini kan pattern matching ini susah ya. Kalau speknya dari hardware kita rendah ya. Sehingga makin lama dan makin cepat ya, kalau nggak ketinggalan. Maka ini menyulitkan network cepat, maka IDS-nya juga harus pakai spek yang bagus secara network server. Ya, jadi ini yang baru, ini scale-nya. Terus kemudian kalau jumlah host-nya banyak, ya kalau server kita cuma 7, komputernya cuma 20, desktop-nya pakai satu IDS saja cukup. Tapi kalau kayak seperti ITB ya, jumlah LAN-nya aja ada banyak, servernya ada banyak, secara distributed, gedung-gedungnya beda, ya di LAN setiap gedung beda, maka yang bagus silakan melakukan distributed IDS nggak satu. Tapi mengelolanya juga tidak terlalu gampang juga ya, karena banyak tadi. Nah yang terakhir ini, yang paling menyebalkan ya dari IDS, ini kan kita harus selalu melakukan modifikasi atau melakukan update terhadap rules gitu ya, rules-nya ya. Kenapa gitu? Karena seringkali ada yang namanya false positive ya, false alarm atau false positive ya, yang ini yang mengatakan bahwa ini ada serangan, padahal enggak. Oke, kita delete. Besoknya lagi ini ada serangan, padahal enggak. Oh, berarti rules-nya yang itu harus kita delete dalam database kita ya. Oke. Jadi kalau terlalu banyak false alarm gini, jadi repot. Misalnya setiap hari kita terima 1000
laporan ya, 1.000 laporan. Padahal yang mungkin harus kita fokuskan cuma 3 dari 1.000 itu kan. Yang lain yang 900-an lain itu kan ngabisin waktu kita ya, itu false alarm itulah yang harus kita filter. Jadi, nah ini yang sering terjadi adalah banyak instansi yang memiliki IDS tapi tidak digunakan. Jadi IDS-nya itu ya supaya checklist ada IDS nggak ada gitu ya. Kayak orang punya CCTV tapi CCTV-nya nggak pernah dipantau, dilihat aja enggak ya. Cuma dinyalain aja CCTV-nya, nggak pernah dipantau. Nah, ini sama seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Karena tadi, aduh Pak, konfigurasinya susah, repot. Orang security kami cuma 2 Pak. Sistem yang harus dikelola banyak. Nah, biasanya IDS ini sering dikorbankan ya. Jadi itu yang sering ya, kalau gitu percuma aja. Ya. Nah, yang terakhir, IDS ini bisa juga digunakan untuk incident response atau monitoring ya. Jadi ini yang sesuatu yang baru ya, namanya ROC NSM. Waktu ini juga dijadikan kerja praktek mahasiswa di tempat saya. Ya. ROC NSM ini, jadi ceritanya ini adalah satu paket aplikasi yang namanya ROC NSM ini ya, yang dikembangkan oleh macam-macam orang-orang berbagai ini open source ya. Yang dia tujuannya adalah apa? Menganalisis data untuk potensial katakanlah threat monitoring ya. Misalnya kita ingin melakukan monitoring adanya terorisme di sebuah daerah atau di sebuah jaringan atau di sebuah kampus katakanlah atau di perusahaan atau di instansi. Ini kayaknya kita udah ada tersusupi teroris yang menggunakan jaringan kita misalnya gitu kan. Oke. Gimana caranya gitu ya. Nah, berarti dari network yang ada gitu ya, kita masukkan ke network card kita, interface-nya ini. Nah, si network card ini kita split jadi 3 sebetulnya. Jadi dia nanti di satu LAN ini yang dia datanya kita paralelkan ke Snort, ke Bro, ya ini sama-sama IDS, dua-duanya ini IDS ya. Dan satu lagi kita simpan datanya ke yang namanya Google Stenographer. Google Stenographer ini adalah mengcapture semua paket, dia disimpan di dalam bentuk ya seperti cache lah ya. Kenapa kita membutuhkan ini? Nah, kalau IDS ya, katakanlah dilakukan analisis segala macam gitu ya, ternyata dia bilang, wah ini ada orang yang harusnya kita monitor, paketnya udah keburu lewat, ya. Paketnya udah keburu lewat sehingga udah nggak ketangkap lagi. Nah, kalau dengan cara seperti ini dia bilang, wah ini ada yang harus kita monitor, paketnya tadi yang mana ya? Nah, masih ada di Google Stenographer ini, masih ada di cache-nya, maka paketnya itu bisa kita recall, bisa kita save. Ya. Jadi sebelum paketnya udah hilang ya. Karena kecepatan data yang masuk ya, dan memprocessing di IDS ini kan butuh waktu ya. Jadi seperti itu. Nah, kadang si IDS-nya ini juga, aduh ini kalau IDS-nya melakukan processing ini apa atau apa dia lambat ya. Jadi si IDS-nya kita kasih rules aja, dia tangkap paketnya, nanti analisisnya itu di belakang ya, analisisnya itu di sisi ini. Jadi output dari si Snort ini ya dan Bro ini atau gabungan keduanya ini kita masukkan kepada Kafka. Kafka ini ada yang kita sebut namanya queue ya. Nanti kapan-kapan ya. Aduh, sayangnya nggak ada kesempatan saya untuk cerita ya. Kalau kita programming language yang biasa, itu biasanya programming language-nya itu ya datanya kita masukin dalam database gitu aja ya. Tapi kalau server yang mau kita masukkan ke dalam database-nya banyak dan datanya banyak, itu bakalan nggak sempat. Maka kita masukkan ke dalam queue datanya itu ya. Masukkan ke dalam queue ya. Misalnya queue-nya Vivo gitu ya. Masuk ke sini terus nanti baru dimasukin itu dari berbagai sumber. Nah, inilah Kafka ya. Jadi masuk dari berbagai sumber, si Kafka ini adalah si queue tadi ya. Masukin Vivo, masukin ya datanya diantrikan. Nah, kemudian ini dengan menggunakan Logstash dimasukkan ke dalam Elasticsearch. Nah, jadi ini apa lagi Pak ya? Nah, jadi kalau Anda pernah coding-coding web ya, kan ada istilah LAMP ya. Linux, Apache, MySQL, PHP atau Python atau apa ya, ini kalau ini dulu kan ya, Linux ya. Itu OS-nya Apache, web servernya MySQL atau MariaDB gitu ya, ini database-nya
Terus P-nya dulu PHP bisa Perl, bisa Python ya, codingannya dengan itu. Jadi dulu orang-orang pakai LAMP. Oh, kalau nggak Linux gimana? Maka ada juga yang bilang X ya, XAMPP, XMPP ya, ada yang pakai itu ya. Ya, kalau dulu programming kita menggunakan LAMP gitu ya. Nah, itu untuk web server. Nah, sekarang ada satu platform lagi ya. Jadi kalau tadi ini ada yang LAMP gitu ya, LAMP ya. Nah, sekarang di sini ada satu lagi nih. Ini juga platform yang menarik namanya ELK. ELK. ELK itu merupakan singkatan dari 3 hal ya yang kita sebut namanya Elasticsearch ya, Elasticsearch ya, Logstash dan Kibana. Nah, kalau Anda punya waktu ya ingin ingin belajar yang high end sekarang lagi digunakan banyak orang, belajarilah si ELK ini ya, karena ELK ini satu apa ya, platform yang kayak orang belajar LAMP ya kalau development code. Kalau ini untuk memonitor data ya, orang bisa menggunakan yang disebut namanya ELK ya, Elasticsearch. Ya, jadi si Elasticsearch. Nah, jadi si datanya tadi itu data dari CQ, dari data berbagai sumber tadi, sama Logstash ini disedot ya, Logstash, kemudian dimasukkan ke dalam database. Nah, database-nya ini yang kita sebut namanya Elasticsearch. Nah, menariknya dari si ELK ini adalah dia tuh scalable-nya bisa tinggi dan quote unquote lebih mudah melakukan manajemen untuk sistem dengan data besar. Ya, jadi nanti data dari berbagai sumber dianalisis di belakang. Dan ini enaknya open source. Disedot data dari sini masukin Logstash, masukin ke database Elasticsearch. Jadi di Elasticsearch ini udah ada database-nya, web base. Bisa kita lihat, saya pengen paket yang IP-nya sekian, bisa dilihat. Saya pengen apa. Jadi Elasticsearch bisa, database-nya itu bukan hanya database dari IDS ya, all kinds of data ya. Misalnya ini dari media sosial, bisa juga si LK ini banyak dipakai untuk database yang ukurannya besar. Servernya mau ditambahin banyak tuh nanti ada bagaimana memanage-nya. Ini pada prinsipnya nih gampang lah untuk memanage ya, quote unquote gampang ya. Harus belajar juga sih ya. Learning curve-nya agak tinggi sedikit tapi setelah itu jadi enak. Nah, kalau kita ingin lihat visualisasinya, kita menggunakan yang kita sebut namanya Kibana. Kibana ini visualisasi untuk membuat dashboard. Jadi kalau Anda membuat dashboard gitu ya, pakai si Kibana. Jadi ini satu paket kayak ini paketnya LAMP ini paketnya ELK ini untuk melakukan analisis data. Jadi kalau orang bicara tentang big data segala macam itu bisa pakai back-end-nya pakai ini. Jadi situ udah ada database-nya, udah ada quote unquote search engine-nya segala macamnya udah ada di sini. Ya, jadi udah. Terus kalau kita mau visualisasi datanya, dashboard segala macam ini pakai ini. Misalnya kita pengen lihat data pasien COVID misalnya ya, data rumah sakit kita masukkan sini, kemudian kita buatkan rules-nya bisa kita lihat ini. Jadi nanti Anda cari-cari ya, ini Elasticsearch adalah suatu hal yang pantas dinarik. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa saya yang melakukannya seperti itu. Nah, database face kita juga ya, face kita itu yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Ini mahasiswa lagi tugas akhir melakukannya itu dengan narik ini dimasukkan ke Elasticsearch nanti dianalisis di sana. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini kaitannya dengan si apa tadi IDS ya. Jadi ini kita menggunakan IDS 2 IDS. Dari network kita masukkan ke dalam IDS, kemudian kita masukkan ke dalam database ya. Kita lakukan analisis, misalnya kita ada command center-nya ngelihat, "Boy, ini orang ini lagi kontak ke ini apa lagi diskusi dengan terorisnya gitu." Oke, kita capture. Nah, dari sini kita bisa capture. Hey, paket-paket yang ada tadi tolong di-save dulu ya untuk analisis lebih lanjut. Jadi kebetulan paketnya ini di-cache tadi ya. Jadi paketnya kan ya ini paket yang udah lalu ya, udah lewat, tergantung dari cache-nya kita segede apa gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan monitoring, menangkap penjahat segala macam. Gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan monitoring kampus misalnya ya, untuk attack segala macam bisa lakukan seperti ini. Gitu ya. Jadi IDS itu bisa menjadi bagian dari sebuah infrastruktur yang digunakan untuk melakukan monitoring atau ini sebetulnya namanya investigating. Ya. Nah, penutupnya, jadi IDS ini merupakan komponen utama dari sebuah pengamanan ya jaringan. Jadi dia kita sebut sebagai security devices dan IDS ini dengan firewall ini saling berkomplement ya, satu sama lain bergabung gitu ya. Kadang ini kita bisa jadikan satu, maka kadang-kadang orang mengatakan itu namanya intrusion prevention system.
Jadi ini dia berpikir sebagai pagar ya, pagar gitu. Yang ini menjadi CCTV gitu ya. Jadi pagar melakukan filtering supaya orang nggak bisa masuk ke dalam daerah kita. Ternyata bobol dulu juga, kata CCTV ini ada yang bobol nih. Tolong update rules-nya ya, update rules-nya ya, secara otomatis ya. Jadi dari ini melakukan update rules secara otomatis sehingga si firewall-nya ini kalau IDS kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi kalau IDS berdasarkan dengan firewall maka dia bisa menjadi intrusion bukan detection tapi prevention. Ya, jadi pertama kali ini ada orang masuk, detect, next di update rules-nya maka orang itu udah kita blokir di dalam pagar. Sekarang dia udah nggak bisa masuk lagi. Jadi ini seolah-olah CCTV yang proaktif gitu ya untuk mendeteksi. Dan terakhir ada banyak aplikasi IDS, contohnya tadi untuk monitoring, begitu ya. Nanti ini filenya saya serahkan kepada Anda. Tentu saja ada banyak bacaan-bacaannya, ada bukunya, ada segala macam gitu ya. Begitu, ada pertanyaan dari IDS sebelum kita masuk ke topik kedua kelas pagi ini, yaitu diskusi soal topik. Tidak ada? Sebentar, mana ini Zoom saya? Kok nggak ada? Oke, saya stop dulu ininya.